Banyak penyimpangan yang diajarkan Panji Gumilang, seperti memelintir ayat Al-Quran dan mengajarkan norma yang tidak baik. Banyak penyimpangan yang telah diajarkan. Salah satunya yaitu memelintir ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian mengajarkan tentang hal-hal ataupun norma-norma yang tidak baik, seperti halnya tentang perekrutan dana dan juga perekrutan anggota baru. Karena kita ditekan dengan setoran-setoran ataupun infak dan sodako. Ditemukan ada 3 jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana yayasan, kemudian tindak pidana penggelapan, kemudian tindak pidana korupsi. Nah, ini adalah predikat kerennya. Ada rekening yang ratusan atas nama pribadi atau kemudian atas nama yayasan. Inilah yang kemudian mengindikasikan adanya sesuatu yang mencurigakan, termasuk aliran-aliran dananya. Ini juga akan sangat-sangat menarik untuk didalami, termasuk juga siapa yang memberinya. Nah, kalau memang ini bisa dibuktikan, maka tentunya ada mekanisme pertanggungjawabannya. Karena ya kecil kemungkinan bahwa dalam konteks tindak pidana pencucian uang itu berdiri sendiri. Kasus Panji Gumilang hingga saat ini masih membuat heboh. Berita terkini, kasus Panji Gumilang tak lama lagi bakal disidangkan. Namun pihak Kejaksaan Agung masih belum mengumumkan di pengadilan mana sidang kasus Panji Gumilang ini bakal digelar. Hal ini sengaja dilakukan mengingat antisipasi adanya gangguan keamanan jelang sidang Panji Gumilang. Pihak Kejaksaan Agung hanya mengatakan sebanyak 15 jaksa penuntut umum yang akan menangani kasus Panji Gumilang ini. Sementara, siapa nama-nama majelis hakim yang bertugas mengadili Panji Gumilang hingga saat ini masih belum juga diumumkan. Hakim yang mengadili Panji Gumilang nantinya haruslah yang benar-benar terpilih. Mengingat sosok Panji Gumilang yang dikenal cukup licin. Selain memiliki harta yang lumayan melimpah, hubungan Panji Gumilang dengan Amerika dan Israel sangatlah kuat. Publik juga was-was dengan kekuatan Panji Gumilang. Tak menutup kemungkinan pihak Panji Gumilang akan melakukan berbagai macam cara agar selamat dari jerat hukum kasus Ponpes Al Zaitun ini. Praktik suap bisa saja terjadi dalam kasus yang menimpa pimpinan Ponpes Al Zaitun. Namun begitu, pemerintah tidak kalah gesit dengan seorang Panji Gumilang. Tim khusus baik dari Kejaksaan Agung maupun Barreskrim Polri telah bekerja keras menangani kasus Panji Gumilang. Sementara para santri di Ponpes Al Zaitun saat ini lebih aman ditangani oleh pemerintah. Tekad pemerintah menyelamatkan ribuan santri Al Zaitun agar terbebas dari ajaran sesat Panji Gumilang hingga saat ini telah mulai terlihat hasilnya. Setelah penggeledahan yang beberapa kali dilakukan di Ponpes Al Zaitun, para wali santri kini merasa semakin aman. Putra-putri mereka ditangani oleh pemerintah. Semoga kasus Panji Gumilang ini segera tuntas dan kegaduhan di masyarakat segera dapat teratasi. Banyak penyimpangan yang diajarkan Panji Gumilang, seperti memelintir ayat Al-Quran dan mengajarkan norma yang tidak baik. Banyak penyimpangan yang telah diajarkan. Salah satunya yaitu memelintir ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian mengajarkan tentang hal-hal ataupun norma-norma yang tidak baik, seperti halnya
tentang perekrutan dana dan juga perekrutan anggota baru. Karena kita ditekan dengan setoran-setoran ataupun infak dan sodako. Ditemukan ada 3 jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana yayasan, kemudian tindak pidana penggelapan, kemudian tindak pidana korupsi. Nah, ini adalah predikat kerennya. Ada rekening yang ratusan atas nama pribadi atau kemudian atas nama yayasan. Inilah yang kemudian mengindikasikan adanya sesuatu yang mencurigakan, termasuk aliran-aliran dananya. Ini juga akan sangat-sangat menarik untuk didalami, termasuk juga siapa yang memberinya. Nah, kalau memang ini bisa dibuktikan, maka tentunya ada mekanisme pertanggungjawabannya. Karena ya kecil kemungkinan bahwa dalam konteks tindak pidana pencucian uang itu berdiri sendiri.